Halo teman-teman, kita berkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Riyama Burupakpahan. Pada video pembelajaran ini, Riyama akan mengajak kalian untuk mengetahui fenomena atau aktivitas manusia terhadap terjadinya pencemaran air dan dampaknya bagi lingkungan maupun kita sebagai manusia. Tahukah kalian, manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat. Contohnya adalah air. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk mencuci, mandi, memasak, dan hal lainnya. Namun, ironisnya saat ini pertumbuhan penduduk semakin berkembang pesat dan menimbulkan air tercemar. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik dari warna, bau, maupun rasanya. Sumber pencemaran air berasal dari limbah non-domestik dan juga limbah domestik. Sumber non-domestik seperti limbah industri yang air limbahnya cenderung mengandung zat berbahaya bila memasuki badan air. Lalu ada limbah pertanian yang penggunaan pestisidanya secara berlebihan berdampak negatif pada ekosistem air. Serta sumber domestik atau rumah tangga biasanya berasal dari kegiatan perumahan seperti kegiatan mencuci pakaian dan lain-lain. Menurut kabar berita pada tahun 2019 di laman biroumum.bantenprof.go.id bahwa Banten dikategorikan sebagai daerah pencemaran lingkungan yang mengkhawatirkan. Salah satunya yaitu penggunaan limbah cair seperti deterjen yang berlebihan. Hal ini dapat terlihat pada daerah yang padat penduduk yaitu di wilayah Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten yang aktivitasnya berpusat di Sungai Bedeng dan juga di Kecamatan Serang yang aliran sisa limbahnya mengalir dari selokan lalu mengalir ke Sungai Bedeng. Salah satu pembersih yang digunakan yaitu deterjen karena merupakan limbah rumah tangga yang paling potensial dalam mencemari air. Di dalam deterjen terkandung alkyl benzoate sulfonat atau ABS yang fungsinya sebagai penghasil busa dan berefek buruk terhadap ekosistem air karena sulit diuraikan oleh mikroorganisme, sehingga sisa limbah deterjen yang dihasilkan oleh rumah tangga akan menjadi limbah yang berbahaya dan mengancam ekosistem air dengan rusaknya stabilitas di dalamnya. Deterjen juga mengandung surfaktan yang fungsinya sebagai bahan pembersih dan berdampak buruk bagi ekosistem air yang menyebabkan fungsi yang melindungi ikan dari parasit maupun bakteri berupa lapisan eksternal lendir hancur dan tidak berfungsinya organ-organ tubuh ikan karena menurunnya kualitas oksigen pada ekosistem air, sehingga banyaknya ikan akan mati. Selain itu juga bertumpuk sampah organik maupun anorganik lainnya yang menyebabkan kualitas air menjadi menurun. Limbah organik merupakan limbah yang mampu teruraikan dengan waktu yang cukup singkat karena bantuan dari mikroorganisme pembusuk. Oleh karena itu, jika limbah organik ini dibuang langsung ke dalam air, mampu meningkatkan jumlah mikroorganisme dalam air. Kemungkinan akan menjadi bakteri patogen yang cukup tinggi, sedangkan limbah anorganik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Selain terganggunya keseimbangan ekosistem air, hal ini juga berdampak pada manusia yang menyebabkan penyakit seperti penyakit kulit, lalu penyakit kolera, hepatitis, dan lain-lain. Dari peristiwa tersebut, bagaimana perasaan dan sikap kalian terhadap aktivitas manusia dengan ekosistem air? Jangan lupa untuk diisi pada LKS ya. Terima kasih.